Nah, itu tadi buku besar yang perlu dibuat oleh Unindra Express atas transaksi jurnal yang dilakukan atau yang dicatat di minggu sebelumnya. Nah, setelah kita membuat buku besar, selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini merupakan ringkasan dari buku besar yang sudah dibuat. Oke, nah kita lihat dulu. Tadi kan dari sebelum-sebelumnya, dimulai dari kas. Di sini ada ya, kas. Kas itu kan akun kas. Dari buku besar kas, saldo akhirnya itu adalah 50.300. Nah, kita lihat neraca saldonya itu di sini kas nilainya 50.300. Jadi semua akun yang sudah dibuat buku besarnya, kemudian kalian masukkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi di sini dikatakan neraca saldo sebelum penyesuaian karena memang kita baru memindahkan dari jurnal kemudian buku besar, setelah itu langsung kita masukkan ke dalam satu neraca saldo, belum ada penyesuaian yang dilakukan. Nanti ketika sudah ada penyesuaian, baru nanti ada namanya neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo penyesuaian gitu. Oke, nah di sini akun-akun ini merupakan akun-akun yang telah dibuat buku besarnya. Kalian tinggal tinggal gabungkan ke dalam tabel ini gitu. Dimana tabelnya itu yang pertama kali kalian buat harus buat dulu keterangan tabelnya, judul tabelnya. Yang pertama ada nama perusahaannya, yaitu Unindra Express, kemudian nama laporannya. Ini laporan apa yang akan dibuat? Karena ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian, berarti tinggal kalian tulis neraca saldo sebelum penyesuaian, dan ini untuk tanggalnya. Jadi per tanggal berapa sih neraca saldo ini dibuat gitu. Ini per 31 Desember tahun 2012. Kemudian di tabel pertama berisi kode akun, tabel kedua berisi nama akun, ketiga dan empat berisi debit dan kreditnya. Untuk kode akun ini tinggal kalian masukkan saja kode akun dari akun yang dibuat buku besarnya. Kemudian nama akunnya juga tinggal kalian masukkan. Dan di sini yang perlu kalian ingat adalah isikan debit kredit itu sesuai saldonya masing-masing. Misalnya, untuk kas saldo akhirnya itu kan 50.300, posisinya di debit. Maka di neraca saldonya juga harus ada di debit. Kemudian untuk utang usaha, kita lihat ya contohnya. Untuk utang usaha, akun utang usaha dari buku besar ini saldo akhirnya adalah 4.500, posisinya di kredit. Berarti di neraca saldonya juga utang usaha itu nilainya adalah 4.500, posisinya di kredit. Jadi tinggal dipindahkan aja gitu untuk neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Setelah semua akun diinput, dimasukkan, nilainya juga sudah benar, debit dan kreditnya, kalian total semua, total debit dari mulai akun pertama sampai akun terakhir, kemudian kalian jumlahkan. Di sini untuk nilai debitnya adalah 88.000 dan kreditnya juga 88.000. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini nilai debit dan kredit itu harus balance, artinya harus sama nih nilainya. Yang kalau misalnya di debitnya nilainya 88.000, berarti kreditnya juga harus 88.000. Kalau misalnya ternyata kalian tidak balance, berarti kalian bisa periksa lagi nih, baik di jurnal umum maupun di buku besarnya kemungkinan ada yang salah. Entah itu salah penjumlahannya atau salah menempatkan posisinya. Bisa saja kalian memasukkan yang seharusnya di kredit ternyata malah di debit. Nah, itu yang bisa membuat kenapa neraca saldonya itu tidak balance. Kemudian kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, di slide ini maksudnya itu adalah pembahasan mengenai menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Nah, kalian bisa baca materi lebih detailnya di buku halaman 43 sampai 45. Tapi pada intinya di pembahasan ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana jadi seorang akuntan itu ketika dia membuat laporan keuangan itu merupakan laporan keuangan yang berkelanjutan gitu. Artinya laporan keuangan tahun ini nanti akan dibawa ke laporan keuangan tahun depan saldonya. Jadi bisa maksudnya saldo akhir dari laporan keuangan tahun ini akan menjadi saldo awal laporan keuangan tahun depan. Artinya kita itu tidak bisa membuat laporan keuangan yang misalnya tahun ini membuat tapi tahun depan tidak membuat, kemudian tahun depannya lagi membuat gitu. Artinya laporan keuangan ini merupakan satu proses yang berkelanjutan. Jadi kita pun juga ketika membuat laporan keuangan tahun ini biasanya butuh dari laporan keuangan tahun sebelumnya, kecuali
kalau misalnya perusahaan tersebut memang baru benar-benar didirikan seperti Unindra Express ini. Itu bisa gitu, maksudnya membuat dari nol lagi. Tapi kalau misalnya sudah ada perusahaan itu sudah memiliki aset, kemudian sudah membeli bahan-bahan gitu ya atau barang-barang, itu harus diperiksa lagi nih apakah memang akun-akun tersebut itu ada nilainya gitu. Jadi kita perlu data-data sebelumnya untuk bisa membuat laporan keuangan tahun ini. Oke, nah di sini di buku ini pada intinya dia menjelaskan nih bahwa dalam menjurnal atau memposting juga kita seringkali menemukan banyak kesalahan. Misalnya tadi, ketika kita membuat neraca saldo, ternyata jumlah debit kreditnya itu tidak balance gitu. Artinya kita itu cara mengujinya, bagaimana cara menemukan kesalahan tersebut. Yang pertama itu bisa menggunakan audit atau memeriksa laporan keuangan dengan menggunakan misalnya jasa pihak ketiga atau misalnya kantor akuntan publik gitu atau KAP, atau bisa juga misalnya perusahaan punya audit internal, mungkin bisa dicari gitu ya, kira-kira kesalahannya di mana. Tapi biasanya untuk laporan keuangan, biasanya perusahaan itu akan menggunakan jasa pihak eksternal untuk memeriksa laporan keuangannya itu sudah sesuai atau belum dengan standar-standar yang berlaku di akuntansi. Nah, untuk kesalahan-kesalahannya seperti apa itu bisa kalian temukan di buku di halaman 44 sampai 45. Itu kalian bisa pelajari lah, insya Allah bisa paham gitu, karena memang itu hanya teori-teori yang diberikan di buku, karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dibaca sendiri di buku. Dan untuk latihan minggu ini kalian bisa lihat contoh latihannya dulu. Contoh latihan untuk materi minggu ini di halaman 45 sampai 48. Di situ mulai dari analisis transaksinya, kemudian ada penjelasan mengenai jurnalnya, jurnal apa saja yang dibuat, dan sampai posting ke buku besar, dan ada dibuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, untuk latihan soalnya bisa kalian pelajari lagi di rumah. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.